Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam. kesempatan kali ini, kami dari kelompok SAF akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami untuk mata kuliah pemrograman web 1, yaitu sebuah website edukasi bernama Edusisnet demi memenuhi ujian akhir semester pemrograman web 1 dengan dosen pengampu Bapak Riyad Sahara, SSIMT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandri Firgiawan dengan NIM 2504010102883. Dan saya Andika Putra Pratama Lubis dengan NIM 2504001010119. Lalu dengan saya terakhir itu Fajar Rahmatullah dengan NIM 25040110101005. Website ini dapat diakses melalui domain edusisnet.srv16.site. Lalu pada video ini kami akan menjelaskan konsep website, struktur HTML-nya, lalu penerapan CSS dan JavaScript, serta proses deployment website menggunakan server Ubuntu dan Nginx dengan domain yang sudah tersedia. Edusisnet merupakan website pembelajaran sederhana yang berfokus pada materi dasar network dan sistem. Target pengguna dari website ini adalah mahasiswa ataupun siswa sekolah maupun pengguna pemula yang ingin mempelajari tentang networking dan administrasi sistem. Materi yang akan kedepannya dikembangkan mencakup IP address, subnet mask, gateway, DNS, Linux dasar, web server seperti Apache dan Nginx, serta dasar dari keamanan jaringan. Selain materi itu, kami juga menambahkan sedikit kuis, media audio dan video, serta form feedback agar website tidak hanya bersifat informatif tetapi juga dapat interaktif. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami yang bernama Fazlur. Oke. Kemudian pertama yang kami gunakan adalah heading dan paragraf. Heading digunakan untuk memberikan struktur atau hierarki pada sebuah halaman. Contohnya adalah di heading H1 digunakan sebagai judul utama sebuah website. Kemudian H2 dan H3 alias heading H2 dan H3 digunakan untuk subjudul dan bagian-bagian isi materinya. Nah, sedangkan tag paragraf atau P digunakan untuk menampilkan penjelasan dalam bentuk sebuah paragraf. Nah, pada Edusisnet alias proyek kita, paragraf digunakan untuk menjelaskan tujuan sebuah website, target pengguna atau user, materi pembelajaran, dan juga penjelasan mengenai jaringan. Next. Berikutnya adalah text formatting. HTML menyediakan beberapa tag untuk memberikan penekanan pada sebuah teks. Contohnya adalah strong untuk teks yang dianggap penting atau ditampilkan tebal atau bold. Kemudian IM untuk memberikan penekanan atau italic. Dan juga underline untuk memberikan garis bawah. Dan juga text formatting digunakan agar informasi tertentu dapat lebih mudah dikenali oleh user. Next. Selanjutnya adalah penggunaan image dan link. Image digunakan untuk memberikan visualisasi terhadap materi yang akan disampaikan. Nah, pada Edusisnet terdapat gambar ilustrasi server dan jaringan serta gambar topologi jaringan yang menggambarkan hubungan antara internet, router, switch, server, dan juga klien. Sedangkan link digunakan untuk navigasi sehingga user dapat berpindah menuju bagian tertentu pada sebuah website. Lalu, dengan adanya link, maka navigasi website menjadi lebih mudah digunakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andika. Di mute masih di. Oke, maaf. Untuk komponen selanjutnya ada list dan table. Order list atau OL digunakan ketika data memiliki urutan tertentu. Contohnya pada website kami terdapat langkah dasar konfigurasi jaringan, mulai dari menentukan IP address, subnet mask, gateway maupun DNS, sampai melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping. Nah, selain itu, terdapat unordered list atau UL yang digunakan untuk menampilkan daftar materi. Kemudian, kami juga menggunakan table untuk menampilkan informasi common network port seperti FTP port 21, SSH port 22, DNS port 53, HTTP port 80, dan HTTPS port 443. Next.
Selanjutnya, kami juga menggunakan form HTML. Nah, form ini digunakan untuk memungkinkan pengguna atau user memberikan feedback pada website. Pada form tersebut terdapat input nama, email, topik yang diminati, atau pesan maupun saran. Pengguna juga diberikan pilihan persetujuan bahwa feedback dapat digunakan untuk pengembangan website. Dengan adanya form ini, website dapat berinteraksi dengan pengguna dan tidak hanya menampilkan informasi secara utuh satu arah. Next. Untuk meningkatkan variasi pembelajaran, kedepannya kami juga menggunakan elemen video dan audio HTML. Video akan kami gunakan untuk memberikan pengenalan mengenai kelompok dan topik network and system. Sedangkan audio akan berisi pengenalan singkat mengenai networking. Penggunaan multimedia ini bertujuan agar materi tidak hanya disampaikan dalam bentuk teks dan gambar, tetapi juga dapat dipelajari melalui media audiovisual. Oke, selanjutnya akan dibacakan kembali oleh rekan kami, Pak Sandi. Berikutnya adalah CSS ya. Sorry. CSS kami gunakan untuk mengetahui atau mengatur tampilan dari website. Beberapa bagian yang dapat diatur menggunakan CSS antara lain warna, ukuran, jenis, font, jarak antar elemen, layout, tombol, card, table, form navigasi, serta tampilan yang responsif. Dengan CSS, struktur HTML dapat dipisahkan diri, sehingga kode menjadi lebih terorganisir dan tampilan website menjadi lebih menarik, serta website akan lebih nyaman untuk digunakan. Pada EduSysNet juga terdapat tombol untuk mengubah mode tampilan sehingga memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik. Selanjutnya adalah JavaScript ya. Berikutnya, JavaScript digunakan untuk memberikan fungsi interaktif pada website. Salah satu penerapannya pada website kami adalah fitur kuis. Jadi pengguna atau pengunjung dapat melihat atau dapat memilih jawaban dari beberapa pertanyaan, kemudian akan menekan tombol periksa jawaban untuk mengetahui hasil dari kuisnya. Terdapat juga tombol reset yang berfungsi untuk mereset kuis atau mengembalikan kuis ke kondisi awal. Jadi JavaScript membuat website menjadi lebih dinamis dibandingkan halaman HTML yang statis. Selanjutnya, Mas Fazlur akan membawakan tentang deployment website kami. Nah, setelah website selesai dibuat, tahapan berikutnya adalah kita melakukan deployment agar website dapat diakses melalui internet. Website kami di-host menggunakan server dengan OS Ubuntu 24.04. Nah, lalu pada server tersebut, kami juga menggunakan web servernya yaitu Nginx ya. Nah, sedangkan Nginx ini bertugas untuk menerima request dari browser dan kemudian menjadikan file website kepada user. Nah, untuk domain kami sendiri, kami menggunakan domain yang sudah tersedia yaitu srv16.site. Kemudian website digunakan subdomain yaitu edusysnet.srv16.site. Jadi secara sederhana, ketika user membuka alamat atau URL tersebut, browser akan melakukan proses DNS untuk mendapatkan alamat server. Request kemudian diterima oleh Nginx pada server Ubuntu, dan Nginx akan mengarahkan request tersebut ke file website kita. Nah, dengan cara ini, website yang awalnya dibuat secara lokal dapat diakses secara publik melalui internet. Seperti itu. Oke, next. Ini next-nya yang tadi. Oke. Sekarang Selanjutnya kita akan dibawakan masuk ke demo bagian, oleh Pak Sandi. oke, demo aplikasi. Pertama, kita buka halamat ya, edusysnet.srv16.site.
Lalu kita langsung ke halaman home, terdapat judul utama EduSysNet, lalu ada deskripsi website, tombol untuk mulai kuis dan belajar, serta informasi jumlah kategori dan topik. Selanjutnya kita masuk ke bagian tentang ya. Di sini terdapat penjelasan mengenai EduSysNet, tujuan pembelajaran, target pengguna, dan metode belajarnya. Kemudian pada bagian materi, terdapat beberapa kategori yaitu dasar networking, Linux, dasar web server, dan network security yang kedepannya akan kami buatkan artikel tersendiri ya. Selanjutnya kita dapat melihat penggunaan ordered list pada bagian langkah dasar konfigurasi jaringan. Kemudian terdapat gambar berupa ilustrasi topologi jaringan. Berikutnya terdapat tabel yang kami masukkan yaitu common network ports atau network ports yang biasa digunakan atau standarnya yang menampilkan service, protokol, port, dan fungsi dari masing-masingnya. Lalu masuk ke bagian media, terdapat video dan audio yang dapat kita play secara langsung melalui website. Sebagai contoh, kita play videonya. Baik, Assalamualaikum Ini warahmatullahi wabarakatuh. video Di video example kali aja. ini saya akan Mungkin kedepannya nanti mempraktikkan akan kita yaitu buat video tersendiri download untuk sebuah khusus VirtualBox. website di sini. Lalu kita masuk ke bagian kuis. Saya akan coba pilih salah satu ya. Misalnya port HTTPS adalah 443. Lalu perintah digunakan untuk menguji koneksi adalah ping. Layanan untuk menerjemahkan nama domain menjadi IP itu DNS ya. Sekarang kita coba periksa, lalu hasilnya nilai Anda 3/3. Mantap, semua jawaban benar. Ketika kita pencet reset, maka kuis akan mereset kembali seperti semula. Mungkin kedepannya akan ada pengembangan, yaitu kayak, ini kan misalnya 3 soal, mungkin akan kita kembangkan jadi soal random aja ya. Setelah itu ada form feedback. Form ini dapat digunakan pengguna atau user atau pengunjung untuk memberikan nama, email, topik yang mereka minati, serta pesan, saran, atau kritik demi untuk pembangunan atau pengembangan website ke depannya. Yang terakhir adalah copyright dari kelompok kami, yaitu ada saya, Sandi, ada Fazlur, ada Mas Andika. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan yang akan dibacakan oleh Mas Andika. Nah, sebagai kesimpulan, EduSysNet merupakan website pembelajaran network dan sistem yang dibuat dengan menerapkan berbagai konsep yang telah dipelajari pada mata kuliah pemrograman web. Dari sisi HTML, website menerapkan heading, paragraf, text formatting, image, link, list, table, form, video, dan audio. Kemudian, CSS digunakan untuk mengatur tampilan dan layout website, sedangkan JavaScript digunakan untuk memberikan fungsi interaktif seperti quiz. Website kemudian dideploy menggunakan server Ubuntu dan Nginx, dan tunneling Cloudflare kemudian dapat diakses menggunakan subdomain edusysnet.srv16.site. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya menunjukkan kemampuan membuat halaman web, tetapi juga menunjukkan proses deployment sehingga website dapat digunakan secara nyata melalui internet. Demikian presentasi dan demo dari proyek UAS pemrograman web 1 kelompok kami. Harapannya website EduSysNet ini dapat berkembang lagi sehingga menjadi media pembelajaran sederhana mengenai dasar-dasar network dan sistem. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.